Kami sungguh bersyukur Bapa, kami punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Kami punya Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada buat kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hari ini pun kami boleh menikmati kehadiran-Mu bersama dengan kami. Engkau bukan hanya Tuhan yang jauh, yang dahsyat, tetapi Engkau Allah yang sangat dekat buat kami. Bahkan Engkau memanggil kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk persekutuan yang indah. Kami boleh hadir di tempat ini, kami bersekutu dengan Tuhan, tetapi kami juga boleh bersekutu dengan rekan-rekan kami. Kami boleh bersekutu dengan keluarga kerajaan Allah di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekarang kami akan mendengar isi hati Tuhan. Engkau juga berkati, urapi kami semua. Buka telinga kami, buka hati kami, pikiran kami, supaya lebih menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu buat kami. Bahkan untuk seluruh anak-anak-Mu Tuhan, Kau berkati, urapi kami Tuhan. Kami enggak mau waktu kami datang dengan percuma, tetapi kami mau datang dan kami boleh bertemu dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah melayani pujian penyembahan, Kau berkati mereka, pelayanan mereka boleh dipakai Tuhan semakin dahsyat lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau juga urapi aku Tuhan, mampukan layakan, kuasai bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita yang siap untuk mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, silakan duduk Bapak Saudara. Shalom, senang sekali boleh melayani di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Senang sekali bisa melayani di tempat ini. Terima kasih buat Pak Purba dan juga Pak Stephen yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Enggak sangka ya, tadi waktu istirahat ngobrol-ngobrol, Pak Stephen ini kenal sama papa saya udah lama sekali gitu ya. Padahal saya nggak pernah ngomong sama siapapun, saya anaknya siapa gitu ya. Dunia memang sempit, luar biasa. Tadi pagi saya sudah memperkenalkan diri, tapi karena Pak Purba menyampaikan yang hadir beda, jadi saya pikir saya mau memperkenalkan diri lagi. Nama saya Nathan. Istri 1, anak 2 perempuan dua-duanya. Jadi saya cowok paling ganteng di rumah, nggak ada saingan. Dan saya melayani, mengembalakan jemaat di daerah Gading Serpong. Dan tidak pernah saya rancang-rancang, yang Tuhan kirim semuanya anak-anak muda gitu ya. Jadi gereja yang saya gembalakan adalah gereja anak muda. Udah lama saya nggak pakai jas, karena saya menghargai Bapak Ibu, makanya saya pakai jas. Biasanya kalau khotbah di jemaat lokal, pakai t-shirt, pakai jeans, pakai sepatu kets, ya karena gereja anak muda gitu ya. Bahkan mereka selalu ngasih usul, mereka panggil saya Koh gitu ya. Koh, pakai jeans yang sobek-sobek dong biar keren. Oke, terus jadilah saya punya jeans yang sobek-sobek juga. Jadi ceritanya begitu, dan Tuhan semakin membuat saya lebih muda lagi, karena sejak tahun ajaran ini, temannya anak saya baru 15 tahun, temannya anak saya tuh nyaman ngobrol sama saya gitu ya. Bahkan tadi malam ngobrol sampai lama, ngobrol sama teman-temannya anak-anak saya. Dan anak saya heran, Dad, kok bisa ya? Kok bisa? Sama orang tua yang lain nggak bisa loh teman-teman tuh ngobrol gitu ya, tapi sama Dedi bisa gitu ya. Bahkan anak saya heran juga, kok teman-temanku ini follow your IG gitu ya, kok bisa gitu ya. Ya saya juga nggak tahu, tapi Tuhan memang menetapkan orang dengan pelayanan yang masing-masing, saya percaya itu. Dan saya kebiasaan ngomong pakai bahasa anak muda. Tadi pagi saya pikir saya berhasil, saya nggak keceplosan bahasa anak muda.
Jadi kalau siang ini saya keceplosan bahasa anak muda, saya minta maaf Bapak Ibu. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebetulnya saya menyiapkan 2 khotbah untuk hari ini, tapi Bapak Gembala tadi pesan sama saya, khotbahnya sama aja, biar yang datang diberkati sama. Oke, siap. Saya mau sharing tentang paket jumbo. Paket jumbo. Saya pengen tanya sama Bapak Ibu, kalau dengar paket jumbo, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Apa? Besar. Oke. Ada lagi? Banyak. Oke. Ada lagi yang lain? Paket jumbo. Paket spesifik. Yes. Ada lagi? Spesial, ya Bu. Wah, Ibu ngeborong terus. Yes, mantap. Berkatnya berlipat-lipat Ibu. Ada lagi yang lain? Paket jumbo. Besar, spesial, spesifik, semuanya benar gitu ya. Tapi tadi pagi saya dapat jawaban yang nggak kalah keren juga. Tadi pagi waktu saya nanya, paket jumbo, kalau Bapak Ibu dengar paket jumbo apa yang dipikirin? Makanan gitu ya. Saya mau menyampaikan bahwa waktu saya siap khotbah ini, memang saya keinget makanan terus terang. Jadi kalau kita datang ke sebuah rumah makan dan ya saya nggak akan sebut namanya karena ini kan live streaming gitu ya, kita mesti hati-hati ngomong kalau live streaming. Kalau kita datang ke sebuah rumah makan franchise yang terkenal gitu ya, saya lupa berapa tahun yang lalu mereka memulai yang namanya paket. Jadi kalau kita beli ayam goreng, 1 paket itu ada 1 nasi dan 2 ayam, contoh gitu ya. Nah, saya coba tanya sama yang jual, Mas, boleh nggak saya ayamnya aja, nasinya nggak mau. Terus masnya bilang nggak bisa Pak, ini sudah paket, sudah jadi satu kesatuan. Oh gitu ya. Terus ke rumah makan lain yang jual burger, paket juga. Ada burger, ada french fries, dan ada soft drinks. Saya berusaha mengurangi gorengan gitu ya, jadi saya bilang, french fries-nya saya nggak mau. Nggak bisa Pak, you take it or you leave it. Bahasanya anak muda gitu ya. Nah ternyata urusan paket ini bukan cuma di rumah makan franchise, tapi di rumah makan Sunda juga mulai menerapkan paket. Saya beli nasi timbel, yang jual juga bilang, ini paket Pak. Jadi kalau beli nasi timbel ada empalnya, ada lalapnya, ada cabenya, sambelnya, dan ada sayur asemnya. Terus saya bilang, boleh nggak lalapannya diganti, sayur asemnya dibanyakin aja gitu ya. Terus orangnya bilang, nggak bisa, sudah paket. Jadi saya dapat sebuah kesimpulan, ngomong paket jumbo, paket yang besar, yang spesial, yang spesifik ini adalah sebuah paket yang terdiri dari beberapa macam item, beberapa macam jenis barang yang berbeda, yang harus datangnya bersamaan dalam satu kesatuan, nggak boleh dipisah-pisah. Yang mengerti kata yes. Jadi kalau ngomong paket nggak boleh dipisah-pisah, harus jadi satu kesatuan. Kalau mau yang ini, ya nggak bisa semuanya datang bersamaan. Dan waktu saya mendengar penjelasan seperti itu, saya jadi ingat bahwa di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, banyak juga paket jumbo yang Tuhan juga sampaikan. Ingat definisinya apa? Sebuah paket isinya beberapa macam barang, beberapa macam item yang kita nggak boleh pilih-pilih, kita harus ambil semuanya, harus terima semuanya. Nah hari ini saya mau sharing satu paket jumbo yang sudah kita nggak asing lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Ayatnya berkata, bersukacitalah senantiasa. Ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ingat tema khotbah pagi ini adalah paket jumbo. Sebuah paket yang datangnya bersamaan, komplit, nggak boleh dipisah-pisah.
Yang pertama dulu, ngomong bersukacita, joyful, bersukacita. Nah kalau kita ketemu orang, bahkan bukan cuma ketemu orang, kalau kita mengintrospeksi diri sendiri. Kita semua pasti pengen menjadi manusia yang selalu bersukacita. Betul nggak? Selalu bersukacita. Dan harus diakui bersukacita itu makin hari makin mahal harganya. Makin begitu banyak orang yang cebetut gitu ya. Mukanya ditekuk. Ya karena memang hidup ini makin banyak tantangannya. Makin banyak tantangannya, makin kompleks, makin complicated. Buat anak-anak muda, kalau mereka ngobrol sama saya, begitu banyak yang mereka pikirin. Saya kagum sama anak muda zaman sekarang. Di usia mereka yang baru 15, 16, 17 tahun, pikirannya jauh lebih maju daripada waktu saya masih 15, 16, 17 tahun. Seperti tadi saya katakan, saya menggembalakan anak-anak muda yang jadi jemaat di tempat saya paling tua, itu lahirnya tahun 86, paling tua. Jadi waktu ngobrol sama mereka, terus ngobrol sama anak-anak yang generasi anak saya, anak-anak yang usianya lahirnya tahun 80-an aja heran. Kok anak zaman sekarang mikirannya udah begitu ya? Dulu kita masih mainnya main gundu, adu karet, ada yang tahu gak main gundu, adu karet? Zaman sekarang anak-anak pikirannya udah luar biasa. Tetapi di saat yang bersamaan dengan majunya pikiran, dengan terbukanya informasi, timbul yang namanya krisis demi krisis. Saya kaget karena bergaulnya sama anak muda, mereka ngomong macam-macam dan waktu saya baca begitu banyak buku, saya menemukan ada istilah baru, quarter life crisis. Quarter life crisis dimulai pada seorang anak yang usianya 17 tahun ke atas. Mereka pikirannya, aduh nanti lulus sekolah kuliah di mana, habis kuliah kerja di mana. Nah pikirannya nanti kalau menikahnya gimana, rumah tangga gimana. Wah pikirannya sampai udah jauh banget. Terus udah gitu dia ngelihat temannya kuliah di luar negeri, kok aku kuliah di dalam negeri. Kuliah di dalam negeri dibanding-bandingin lagi, dia kuliah di swasta, kok swastanya terkenal, aku enggak. Yang kuliah swasta ngomong itu kuliah di universitas negeri, wah keren banget ya. Timbullah krisis demi krisis. Belum lagi yang itu kan quarter life crisis, usia 25, 26, 27, orang akan selesai dengan quarter life crisis, tetapi masuk usia 40, orang akan masuk dengan namanya middle life crisis. Terus. Nah, belum lagi keadaan dunia yang semakin uncertainty. Jadi kalau saya ngobrol sama orang, saya tanya, mau nggak hidup penuh dengan sukacita? Mau banget Pak, mau banget. Mau banget, siapa yang tidak mau penuh dengan sukacita? Orang kalau penuh dengan sukacita, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetap bersukacita. Saya sekarang mau tanya, Bapak Ibu Saudara mau hidup penuh dengan sukacita? Yes. Nah ternyata, seperti tadi saya katakan, ini paket jumbo, paket yang besar, paket yang spesifik tadi, Tuhan sudah kasih tipsnya. Kalau orang mau hidup penuh dengan sukacita, ternyata ayat-ayat berikutnya menjelaskan atau memberikan tips. Gimana sih supaya kita penuh dengan sukacita? Bahkan saya menemukan begitu banyak ayat, begitu banyak cerita dalam Alkitab, dan saya berani mengatakan Tuhan mau kita hidup penuh dengan sukacita. Begitu banyak ayatnya. Nah, kita lihat yang ke-17. Ingat sekali lagi, pakai jumbo, nggak boleh dipisah-pisah. Kalau mau hidup penuh dengan sukacita, ternyata ayat yang ke-17 Tuhan juga sudah ngasih tipsnya. Kalau kamu mau hidup penuh dengan sukacita, ini loh caranya. Caranya adalah nomor 1, jadilah orang yang suka berdoa. Tetaplah berdoa. Alkitab bahasa Inggrisnya menggunakan kata-kata pray without ceasing, doa tanpa henti. Nah, jadi kalau orang mau penuh dengan sukacita, Tuhan sudah ngasih caranya, sudah ngasih clue-nya, petunjuknya. Gampang, kalau kamu mau hidup penuh dengan sukacita, if you want to have a joyful life, jadilah orang yang suka berdoa.
Nah, jadi tadi kan saya nanya, siapa mau bersuka cita? Bapak Ibu Saudara semua angkat tangan mau sukacita. Tapi pertanyaan yang kedua nggak usah dijawab lah, dijawabnya di hati aja. Kalau kita mau menjadi orang yang penuh sukacita, pertanyaannya, apakah kita suka berdoa? Nah, di sini dikatakan doa tanpa henti. Beberapa dari orang yang saya sharingkan ini, mereka ngomong, mana bisa doa tanpa henti? Kan kita harus kerja, harus sekolah, harus ngurus rumah tangga. Dan banyak lagi, begitu banyak alasan. Dan saya mau katakan nomor 1, doa tanpa henti bicara tentang dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus lakukan bersama dengan doa. Doa tanpa henti loh. Jadi apapun yang kita lakukan dengan doa. Bangun tidur, setelah bangun tidur mandi sambil doa, bisa kan? Udah selesai, berangkat ke kantor atau apapun kegiatan kita, bersih-bersih rumah atau olahraga, goes, jogging, lakukan sambil doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Bahkan kalau ada doa-doa, ada keinginan-keinginan, diutarakan kepada Tuhan. Saya bersyukur kita orang Kristen punya Tuhan yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang omnipresent, yang hadir dimanapun. Kita nggak perlu sebuah tempat, sebuah kuil, atau sebuah tempat ibadah di mana kita di situ ketemu Tuhan. Di luar tempat itu nggak ada Tuhan. Siapa bilang? Kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak terbatas dengan tempat. Jadi sambil ngapa-ngapain kita berdoa, sambil nyetir kita berdoa. Sambil masuk mall kita berdoa, sambil traveling kita berdoa. Saya suka traveling, istri anak-anak udah tidur sendirian, saya nyetir. Sambil doa, sambil ngobrol sama Tuhan. Dan itu sesuatu yang mengasihkan. Saya belajar banyak tentang Tuhan waktu saya punya anak. Waktu saya punya anak, saya ngelihat anak-anak sukanya asik main sendiri. Sukanya asik belajar dan macam-macam. Dan saya ngeliatin anak-anak, iya ya sebagai orang tua kita harus dukung anak-anak belajar, kita harus dukung anak-anak kita mandiri. Saya setuju. Tetapi sebagai seorang ayah, saya senang banget kalau anak-anak melibatkan saya dalam hidup mereka. Yang mengerti kata Yesus? Enggak cuma butuh saya kalau ada maunya. Enggak cuma cari dedinya kalau lagi butuh sesuatu. Tetapi membutuhkan saya dalam hidup mereka. Jadi saya lagi ngapain, tiba-tiba masuk kamar, masuk ruangan. Hi daddy, how are you? What are you doing? Wah seneng gitu loh. Dan saya mikir, waktu mereka begitu saya mikir, dan seakan-akan Tuhan kasih hikmat kepada saya. Ya aku tuh seperti itu. Jangan kalau lagi ada butuhnya aja cari aku. Ya saya kan gembala juga, jadi saya ngerti. Tapi jemaat di tempat sini nggak ada sih, jemaat di tempat sini baik-baik semua. Saya gembala, saya ngerti. Kalau lagi butuhnya aja telepon terus, WA terus, minta ketemu terus. Tapi kalau semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, boro-boro ingat sama gembalanya. Jadi saya nggak lagi curhat ya. Dan waktu saya coba mikir gitu, nggak enak kan, digituin tuh nggak enak. Makanya jangan gituin Tuhan. Kalau kita lagi butuh cari Tuhan, benar daripada cari yang lain. Benar cari Tuhan. Tapi di saat segalanya lancar, jangan lupakan Tuhan dong. Nah jadi yang pertama, doa tanpa henti bicara tentang dalam setiap saat, dalam segala hal, kita tetap berkomunikasi sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Sekali lagi, sambil nyetir, sambil kerja, baca email, buka WA, sambil ngobrol sama Tuhan. Tuhan seneng kok diajak ngobrol. Tuhan kita bukan bapak yang kaku, bukan seorang birokrat yang harus ada strukturnya. Enggak, Tuhan kita fun, we have a fun God. Seneng diajak ngobrol. Nah doa yang kedua, kalau tadi doa yang pertama,
bicara doa di setiap saat. Doa yang kedua bicara tentang doa bersama. Nah, kalau tadi setiap saat kita lakukan dengan doa, bagus, puji Tuhan. Tapi juga ingat, Tuhan juga mau kita tidak lupa dengan yang namanya corporate prayers, doa bersama seperti pada pagi hari ini. Makanya Tuhan menetapkan ada waktu-waktu khusus orang Israel harus berkumpul, gather together, harus berkumpul. Kalau kita belajar dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Wahyu, Tuhan menetapkan ada waktu-waktu khusus orang kumpul. Kenapa orang harus kumpul? Kenapa orang harus doa bersama? Karena di saat kita doa bersama, kita merasa dikuatkan. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya pengalaman seperti ini enggak? Tapi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, jujur ya Pak Purba, Pak Stephen, kadang-kadang kita bete juga, ngadepin begitu banyak masalah, tetapi waktu masuk ruangan ibadah, ketemu jemaat, ketemu rekan pelayanan, terus kita doa bareng, wah ada sebuah semangat yang Tuhan berikan, ada energi yang baru Tuhan berikan. Makanya penting doa bersama itu penting. Doa bersama tuh enak, ada yang mimpin, ada worship leader, ada singers, ada pemusik yang mengiringi kita masuk dalam hadirat Tuhan, kan enak. Dan satu hal yang kita tidak boleh lupakan, dalam doa bersama kita banyak dikuatkan, banyak diberi, banyak diberkati. Tetapi di saat yang bersamaan dalam doa bersama, kita juga menguatkan yang lain. Kita memberkati yang lain. Contohnya waktu kita hadir dalam ibadah ini, terus waktu kita hadir, terus kita ngelihat, weh yang hadir banyak loh, kan jadi semangat. Setuju gak? Bayangin kalau ruangan sebesar ini, kursi sudah disiapkan, yang hadir cuma 2 atau 3 orang, kita datang garing rasanya. Kehadiran kita juga memberkati yang lain, kehadiran kita menguatkan yang lain. Apalagi waktu kita berdoa, menyembah, memuji Tuhan, kita bersuara. Nah sebelahnya dengerin kita doa, wah kita doanya semangat, ada excitement, doa dengan passion. Sebelahnya yang dengerin kita jadi ikut semangat, jadi ikut kebakar juga. Gak usah sebelahnya, saya percaya worship leader, singer, pemusik juga ngalamin. Bayangin kalau jadi WL di sini, yang dipimpin gak ada orang, rasanya gimana? Atau yang dipimpin kayak patung, diem aja. Rasanya gimana gitu kan? Jadi keaktifan kita dalam beribadah ternyata memberkati orang lain juga. Oleh karena itu saya juga mau katakan, tadi pagi sudah saya katakan, setiap kali khotbah di ibadah yang sudah mulai onsite saya juga katakan, waktunya ibadah online sudah berlalu. Ayo sekarang datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Karena kehadiran kita menjadi berkat buat orang lain. Jadi jangan pernah berpikir, aku di rumah aja online. Itu kan ada generasi baru ini, generasi rebahan. Kerja di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah. Dan waktu mulai ibadah online, saya coba hubungi jemaat satu-satu. Sudah ibadah belum? Sudah. Oh puji Tuhan. Terus mulai dengar cerita, iya tadi udah ibadah. Sambil jogging, ibadah. Sambil naik mobil, ibadah. Yang ibu rumah tangga sambil masak, ibadah. Buat saya, walaupun tadi saya katakan kita bisa berdoa dimanapun berada, tetapi definisi ibadah sejak perjanjian lama sampai dengan kitab Wahyu, bicara ibadah adalah bicara tentang kita mengususkan waktu hidup kita kepada Tuhan. Jadi walaupun ibadah online bukannya sambil nyetir, bukannya sambil masak, bukannya sambil ngapa-ngapain. Ibadah adalah we consecrate our time, our life buat Tuhan. Nah kan susah Pak, bener susah. Makanya datang ibadah onsite.
lebih enak. Ketemu temen, ketemu saudara, ketemu sesama tubuh Kristus. Dan waktu kita doa bareng, kita muji Tuhan bareng, kita dikuatkan. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online, kalau Bapak Ibu Saudara memang tidak terkendala dengan apapun, yuk datang ibadah onsite. Saya menghargai Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online dari rumah sakit, terbaring di rumah, oke lah kalau sakit. Tapi saya masih ingat, tadi ngomongin orang tua saya kan ya, papi saya mendidik saya, selama kamu masih bisa jalan, ayo ke gereja. Gitu kan? Nah yang ketiga, bicara tentang doa, tadi kita udah bicara tentang segala sesuatu kita lakukan sambil doa. Setiap saat kita sambil doa. Yang kedua, doa bersama. Yang ketiga, Tuhan juga mau kita tahu atau kita mengerti Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat yang tersembunyi. Semakin saya belajar firman Tuhan, semakin saya menemukan Tuhan kita adalah Tuhan yang personal. Tuhan kita Tuhan yang pribadi, suka diajak ngobrol, dan Tuhan senang ngobrol sama kita secara pribadi. Jadi kalau saudara sudah melakukan nomor 1, puji Tuhan, bagus, lagi ngapa-ngapain doa. Nomor 2, semakin setia dalam beribadah bersama, puji Tuhan. Tapi jangan pernah lupakan ada yang nomor 3, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang suka duduk diam di kaki Tuhan. Jadi tiga-tiganya harus tuh, kan ingat ngomongnya pakai jumbo, nggak boleh pisah-pisah. Jangan bilang, oh saya nomor 1 aja Pak, nomor 2, nomor 3 tetap ada. Jadi nomor 3, masuk kamar, kunci pintu, kita tinggalkan semuanya tuh, gadget, kerjaan, semuanya kita tinggalkan di luar. Kita mau berduaan sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan berduaan. Dan Tuhan seneng loh berduaan sama kita. Makanya kita punya waktu-waktu khusus, doa bersama, yes bagus. Tapi juga Tuhan pengen kita berduaan doang sama Tuhan. Hal-hal yang gak pernah kita ungkapkan kepada siapapun. Bahkan kepada pasangan hidup kita gak pernah ngomong. Kita ngomong sama Tuhan. Kita curhat sama Tuhan. Perjanjian mengatakan setiap tetesan air mata kita itu ditampung oleh Tuhan. Wah keren banget. Ngobrol berdua sama Tuhan. Jadi bicara tentang gimana ya supaya punya hidup yang selalu bersuka cita. How to have a joyful life. Nomor 1 tadi kita udah belajar, jadilah orang yang suka berdoa. Berikutnya, paket jumbo berikutnya, atau isi dari paket jumbo ini berikutnya adalah, kalau mau menjadi orang yang selalu bersuka cita, Tuhan berkata, ayo kamu mesti suka berdoa supaya menjadi orang yang selalu bersuka cita. Tetapi kita juga sudah baca ayatnya tadi, ayatnya ada 3, bersuka cita senantiasa, tetaplah berdoa, dan ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Ayatnya enggak berkata mengucap syukur dalam hal-hal yang baik aja. Tuhan berkata mengucap syukur dalam segala hal. Dan ayat yang mirip dengan hal itu adalah Roma 8 ayat 28. Kan mengucap syukur dalam segala hal. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Hal yang kita suka, hal yang kita nggak suka. Hal yang kita cari-cari, hal yang kita hindari. Allah turut bekerja dalam segala hal. Nah, harus saya akui, untuk ngerti ayat ini memang gak gampang. Baca gampang, ngafalin gampang. Tetapi untuk ngertiin ayat ini, wah gak gampang. Gimana caranya mengucap syukur dalam segala hal? Kalau kita lagi dapat kangtau, lagi dapat bonus, lagi dapat THR, mengucap syukur gampang. Tapi kalau kita kehilangan sesuatu, kehilangan uang, kita kena tipu, gimana mengucap syukur? Kalau lagi dapat pacar baru, seneng. Kalau lagi punya anak, punya cucu, lahir, seneng, yes. Tapi gimana kalau menghadapi kita ditinggal orang yang kita kasihi, meninggal. Bahkan mungkin gak cuma meninggal, ada juga yang mengkhianati kita, nusuk dari belakang, sakit. Tapi Tuhan ngajar berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa mengucap syukur dalam segala hal? Ayatnya jelas tuh ngasih tahu. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Saya ingat banget cerita Yusuf. Yusuf kurang menderita apa ya Yusuf ya? Dia dijual oleh kakak-kakaknya jadi budak. Sampai di Mesir, dia difitnah, dipenjara. Terus akhirnya Tuhan angkat dia karena kesetiaannya. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, Perdana Menteri. Dan waktu kakak-kakaknya datang kepada dia, dan waktu tahu kalau itu Yusuf, mereka takut kan. Tapi ini yang membuat saya kagum dan ayat ini terngiang-ngiang terus di kepala saya. Yusuf berkata, kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tapi yang kamu lakukan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kita semua. Waktu ngalamin memang kita nggak tahu. Mau masuki masa pandemi ini, waduh, saya kerepotan juga. Kenapa? Karena jemaat yang saya gembalakan ada yang kena COVID, sekeluarga, orang tuanya meninggal, pekerjaannya berhenti, gajinya dipotong, dan sebagainya, bisnisnya mandek. Dan waktu mereka tanya sama saya, mereka ngomong sambil nangis-nangis, gimana ini, kenapa? Dan saya selalu jawab dengan jawaban yang sama, saya nggak tahu. Saya bukan Tuhan, saya nggak tahu. Tapi ingat satu hal, kalau Tuhan izinkan terjadi, karena Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Memang waktu kejadian itu terjadi, kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Ya tadi kan ngobrol sama Pak Stephen, ayah saya bulan Desember tahun 2005 meninggal. Meninggalnya mendadak, nggak sakit, nggak apa-apa. Dan yang membuat saya sangat sedih adalah beliau meninggalnya di airport. Nggak ada yang kenal, keluarga tidak ada yang menyaksikan. Meninggal. Saya orang pertama yang datang, dikatakan udah nggak ada Pak. Saya kaget, kok nggak ada sih? Orang tadi malam masih ngobrol, masih sehat. Berhari-hari sedih. Dan buat saya pribadi, saya hancur. Kenapa? Karena saya ingat banget, sebelum pulang dari Amerika, saya udah pengen lanjut sekolah lagi. Dan saya sudah ketemu sekolahnya, saya sudah interview sama direkturnya. Terus direkturnya bilang, kepala kamu penuh, tapi hati kamu kosong. Kamu pulang dulu deh, pelayanan dulu. Nanti setelah berapa tahun baru join sekolah.
Nah baru berapa bulan pulang, ayah saya meninggal. Waktu ayah saya meninggal bukan cuma sedih, saya merasa masa depan saya itu kayak kaca yang hancur. Saya ngelihat tuh, itu kayak kaca hancur, pure. Bukan pecah, tapi rontok, pure. Wah, berhari-hari saya meratapi diri. Tapi saya ingat yang Rasul Paulus katakan, boleh nggak berduka cita? Boleh. Tapi jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, saya jadi ngerti maksud Tuhan. Memang kita mungkin merasa jalan hidup kita dibelokkan. Tapi saya yakin banget, waktu Tuhan belokkan, Tuhan membelokkan ke tempat yang lebih baik. Karena saya pegang sebuah prinsip, God will never take something good unless He has prepared something better. Dia nggak pernah akan mengizinkan sesuatu yang baik itu hilang, kecuali dia sudah menyediakan yang lebih baik. Jadi kita memang nggak ngerti, Tuhan kenapa aku ngalamin gini? Ya memang belum ngerti. Tapi ingat Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur. Nah, boleh ditampilkan slide berikutnya. Di situ saya tulis, mengucap syukur itu adalah sikap hati. Mengucap syukur itu bukan keluar dari mulut aja. Kenapa saya tulis begini? Karena saya memperhatikan waktu orang lagi marah, lagi sungut-sungut, lagi komplain, terus diingetin, mengucap syukur dong, mengucap syukur. Terus apa jawaban dia? Iya mengucap syukur, iya mengucap syukur. Itu bukan mengucap syukur. Mengucap syukur itu keluar dari hati. Kenapa bisa keluar dari hati? Karena sudah menyadari apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang indah. Emang belum mengerti kenapa pekerjaan hilang, kenapa bisnis hilang, kenapa uang hilang, ditipu. Saya nggak tahu ada yang ikut investasi apa gitu nggak ya, tahu-tahu hilang. Saya melayani beberapa orang yang kena investasi bodong dan saya tidak mau menghakimi mereka. Kenapa? Karena menurut saya mereka sudah sakit, ditipu itu udah sakit. Jadi saya berkata, Tuhan punya rencana yang indah buat Bapak. Demikian juga hari ini saya mengatakan, kalau kita kehilangan sesuatu, ingat Tuhan punya rencana yang indah. Nah, berikutnya saya juga mau mengajak kita semua untuk belajar menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita belajar menghargai apa yang Tuhan sudah berikan. Seringkali orang Kristen lupa untuk mengingat-ingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Orang Kristen lupa untuk mengingat-ingat apa yang Tuhan sudah berikan. Karena dari kecil kita dididik, bahkan di ibadah raya sering dengar khotbah. Ayo kita minta sama Tuhan, kita berdoa, kita minta. Itu semua nggak salah, bener nggak salah. Saya juga khotbahin hal itu. Tapi hari ini Tuhan mau kita belajar untuk tidak fokus dengan apa yang kita belum punya. Tapi Tuhan mau kita fokus dengan apa yang sudah kita punya. Berapa banyak dari kita berdoa minta rumah, berapa banyak dari kita berdoa minta mobil baru, berapa banyak dari kita minta, Tuhan aku mau jalan-jalan ke sini, ke sono, ke sini, ke sono. Tapi kita lupa bahwa selama ini Tuhan juga sudah pelihara kita loh. Memang kita rumahnya belum mansion, belum gede. Tapi saya percaya yang ada di ruangan ini hari ini, tidak ada yang tidur dengan atap yang terbuka kan. Semuanya punya tempat tidur yang layak.
semuanya bisa makan dengan layak, semuanya punya kesehatan yang baik. Seringkali orang lupa mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Seringkali kita mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Dan biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita. Ayo kita belajar appreciate, kita belajar mensyukuri, belajar menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Saya punya teman dekat dan dia berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun sakit kepala. Kepalanya itu kayak ditekan gitu. Ngek. Saya percaya Bapak Ibu pernah sakit kepala ya. Saya juga pernah sakit kepala. Paling 1 hari, 2 hari selesai. Nah waktu dia cerita, doain gue ya bro, sakit kepala terus nih. Ya saya doain, tapi di satu sisi lewat kejadian ini Tuhan ingetin saya, pernah gak kita mengucap syukur kita lagi gak sakit kepala? Kita bisa geleng-geleng gak ada gangguan, pernah gak mengucap syukur? Kalau sakit doang ingat Tuhan, bisa makan dengan bebas, pernah gak mengucap syukur? Begitu banyak orang yang saya ketemu punya uang, tapi gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Nah ini kan kita harus merubah paradigma nih loh. Seringkali kita terjebak dengan aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini, terus kalau gak dapet bete. Bete itu apa ya? Sebel gitu loh maksudnya, kesel. Tapi kita mesti belajar, memang punya keinginan baik. Tapi kita juga mesti bersyukur, oh iya, aku punya kesehatan. Aku punya kaki, aku punya tangan. Aku bisa sekolah. Aku bisa bekerja. Pak, saya kerja, tapi bos saya galak. Puji Tuhan, punya bos galak membuktikan kita masih punya kerjaan. Kalau nggak punya bos, berarti udah nggak punya kerjaan. Banyak hal loh yang mesti kita rubah. Nah kalau kita bisa berubah seperti itu, ada satu hal lagi yang kita perlu belajar, contentment, rasa cukup. Kita selalu dikejar dengan apa yang belum kita punya, apa yang belum kita punya, apa yang belum kita punya. Lucu ya, mungkin Bapak Ibu Saudara berasa lucu. Yang khotbah masih muda, pelayanannya ke anak muda. Kalau khotbah ke mereka, saya dorong mereka untuk kejar terus, hidup kejar terus. To be the best life, saya kejar mereka terus. Bahkan saya pun mendorong hidup saya. Salah satu tema yang saya selalu khotbahkan kepada anak muda, have a fullest life, hiduplah sampai penuh. Tapi di satu sisi saya juga ingatkan mereka, harus punya yang namanya contentment, rasa cukup. Rasul Paulus mengatakan ada makanan, ada pakaian, cukup. Nah kalau mikirnya terus nggak habis-habis, manusia dikejar dengan ambisinya. Waktu manusia dikejar dengan ambisinya, waktu belum dapat, terus jadinya apa? Bete. Kok aku nggak dapat ya? Kok aku lewat ya? Aduh, kok yang lain dapat aku enggak? Aduh. Ujung-ujungnya apa? Hilang sukacita. Nah hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita mengucap syukur. Mengucap syukur. Apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan yang baik punya rencana yang baik buat kita. Untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Saya ulang sekali lagi ya. Tuhan yang baik punya rencana yang baik buat kita. Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi
mengucap syukur. Kita akan lihat slide, ada kuasa dalam mengucap syukur. Sebentar lagi saya tutup nih. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada sebuah cerita, ada dua buah cerita yang mirip. Tapi ini dua cerita yang beda ya. Ada satu waktu Tuhan memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Terus waktu berikutnya ada 4.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, dalam cerita ini begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Waktu Tuhan melihat ribuan orang yang lapar, itu kan masalah kan, tantangan kan. Tapi yang saya lihat, Tuhan kita tidak terpaku dengan tantangan atau masalah. Tapi apa yang Tuhan lakukan, Tuhan tanya kepada murid-muridnya, kita mesti kasih makan nih. Dan pertanyaan Tuhan yang saya kagum adalah, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Bukan yang tidak ada loh. Kita nih jadi manusia seringkali mikirin yang gak ada. Seringkali mikirin yang gak ada. Terus udah gitu bikin janji-janji muluk sama Tuhan lagi. Tuhan kalau Engkau memberkati, aku akan jadi berkat. Tuhan kalau Engkau memberkati, aku akan setia. Saya jadi ingat sebuah cerita loh. Anak saya itu kan dua-duanya dari kecil sukanya nonton dan kalau nonton selalu ngajak saya. Nonton kartun itu ya. Ada sebuah film yang punya nilai-nilai atau value yang bagus banget. Film itu judulnya Finding Nemo. Saya nggak tahu Bapak Saudara tahu film itu apa enggak. Nah waktu anak saya yang pertama nonton sekali, ngajak saya kan 2 kali, saya masih nggak ngeh. Tapi setelah berkali-kali ngajak saya nonton itu, terus terang ya, saya kayak ditampar Tuhan loh. Kenapa? Ada cerita yang luar biasa. Nemo yang kecil ini kan clownfish ya, ikan badut. Setiap hari dia ngomong sama dedinya, Dad, I want to see the ocean. Dad, I want to see the ocean. Dad, I want to see the ocean. Aku mau lihat samudra, aku mau lihat lautan, aku mau lihat samudra, aku mau lihat lautan. Saya nggak ngeh maksudnya apa. Tetapi waktu si Nemo yang kecil ini diambil oleh penyelam, ada yang tahu nggak ceritanya? Diambil oleh penyelam, ditaruh di akuarium, terus dia lari-lari kan, dia nabrak kaca, jeduk, lari-lari dan nabrak kaca, jeduk, lari-lari dan nabrak kaca, jeduk. Bicara hidup dalam keterbatasan. Di saat dia hidup dalam keterbatasan, dia baru sadar selama ini dia tinggal di ocean. Ada yang nangkep gak ceritanya? Selama ini ternyata I live in the ocean. Waktu diambil dari ocean, tinggal di akuarium, dia baru sadar. Nah, kenapa saya bilang saya ditampar Tuhan? Karena setiap hari kita berdoanya apa? Berkati aku, berkati aku, berkati aku, berkati aku. Tapi kita lupa, selama ini kita hidup dalam berkat Tuhan. Waktu kita udah diinfus pakai inkubator, ventilator, semuanya. Terus sehari-hari dengernya apa? Pip, pip, pip. Kita baru sadar, selama ini aku sebetulnya diberkati Tuhan loh. Tapi ingatnya terlambat. Doa kita kan gitu terus, berkati aku, berkati aku. Tuhan dari sorga bilang, selama ini lu pikir gue ngapain? Sorry ya, keluar bahasa anak mudanya deh. Tuhan selama ini memberkati kita loh. Nah kembali kepada cerita tadi, Tuhan tanya kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada loh, apa yang ada. Terus murid-muridnya datang membawa seorang anak, ini loh, ada seorang anak bawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan disinilah ceritanya jadi keren banget. Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan. Tuhan mengangkat tangannya. Dan apa yang dilakukan Tuhan?
mengucap syukur. Jadi saya kasih judul tuh slide-nya, ada kuasa dalam mengucap syukur. Waktu mengucap syukur, 5 roti 2 ekor ikan, bisa ngasih makan ribuan orang, sisa lagi. Makanya jadilah pribadi yang mengucap syukur, setiap saat mengucap syukur. Karena ada kuasa dalam mengucap syukur. Yang mau katakan yes. Yang terakhir, boleh ditampilin slide yang terakhir. Di awal tadi kita ngomongin paket jumbo, yang mau bersuka cita Tuhan bilang, ayo suka berdoa dan mengucap syukur. Nah saya mau tutup khotbah hari ini, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Pakai jumbo yang pertama, sukacita, berdoa, mengucap syukur. Pakai jumbo yang kedua, jumbo plus, ada plusnya loh. Berdoa, mengucap syukur, bukan cuman dapat sukacita, tapi apa tambahan di sini? Tidak khawatir. Kita menghadapi hari-hari ke depan yang kita nggak tahu, uncertainty. Banyak orang mikirin, wah besok gimana, besok gimana, besok gimana. Secara manusia jadi khawatir. Tetapi Tuhan kasih tahu hari ini ada paket jumbo. Kalau kita suka berdoa, kita belajar mengucap syukur, kita akan jadi pribadi yang penuh sukacita, dan kita akan menjadi manusia-manusia yang tidak khawatir. Mau Bapak Saudara? Tuhan Yesus berkati. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita pujikan Bapa, Engkau sungguh baik, karena kita memang punya Bapa yang sangat baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Yes, Lord. Berkat-Mu
Kami sungguh bersyukur Bapa untuk hari ini. Engkau boleh memberikan isi hati-Mu buat kami. Engkau mau kami menjadi makhluk yang bersuka cita. Dan kami sudah dapat tipsnya, dapat clue-nya, dapat petunjuknya hari ini. Dan salah satunya adalah Engkau mau kami menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur. Mengucap syukur, mengucap syukur. Bahkan kami boleh belajar ada kuasa dalam mengucap syukur. Kami mau belajar Tuhan, apapun yang terjadi, kami mau mengucap syukur. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir, bahkan yang mengikuti ibadah secara online, Kau berkati. Jamah kami Tuhan, jamah kami. Kami mengucap syukur karena kami menyadari, apapun yang Engkau izinkan terjadi, Engkau, Tuhan yang baik, punya rencana yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bila mungkin ada satu atau dua anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang menghadapi masalah yang berat, tantangan, ujian dalam hidup yang berat, aku berdoa Tuhan, Kau kuatkan anak-anak-Mu. Kuatkan Tuhan. Berikan kekuatan itu. Wajar untuk berduka cita, wajar untuk sedih. Tetapi kami belajar dari Rasul Paulus, walaupun kami berduka cita, kami tidak berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu, berkati gereja-Mu di tempat ini. Biar apa yang sudah Engkau tanam dalam gereja-Mu di tempat ini, setiap anak-anak-Mu boleh fulfill, boleh menggenapi, boleh memenuhi apa yang Engkau sudah rancangkan. Kau berkati Pak Purba, Kau berkati keluarganya, berkati Pak Stephen, berkati keluarganya, berkati seluruh leader, seluruh pengurus, seluruh pelayan Tuhan, seluruh aktivis, bahkan seluruh jemaat-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati.